Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya buat sedulur semua? Sudah dicoba belum? Nah, ini yang meneruskan video yang kemarin. Habis itu sudah tahu ya, sudah mengerti, sudah menguasai latifah-latifah, baru kita salurkan dan kita memahami. Rasa kita gunakan, kita memahami rasa yang di luar tubuh kita, gitu loh. Jadi video kemarin itu pemahaman. Habis itu kamu rasakan, kamu bedakan. Di tempat ini rasanya begini, terus kamu taruh rasa itu di telapak tangan di sini. Dan kamu deteksi. Nah, di sini kamu salurkan ya. Kamu salurkan terhadap rasa di dalam hati atau batin, itu namanya mata batin, gitu, untuk mendeteksi suatu jin. Jin bahasanya ya sedulur, bahasa sebenarnya adalah kenapa disebut jin. Jin menyebutkan suatu makhluk yang tidak terlihat oleh mata nyata, gitu sebetulnya. Kalau goib ya beda lagi. Kalau gaib itu dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata, gitu loh. Paham kan? Jadi jin dengan gaib itu beda makna. Walaupun sama-sama gaib, sama-sama tidak bisa terlihat. Makanya kita sama Allah itu diberi kelebihan, gitu loh, kesempurnaan dari makhluk-makhluknya Allah yang lain. Disitulah kesempurnaan kita, gitu loh. Dari situlah kamu akan bisa memahami Allah itu sebetulnya apa, begitu. Mengerti Allah itu sebetulnya apa. Kalau tidak bisa seperti itu ya tidak bisa mengerti, cuma meyakini saja, gitu. Nah, contoh videonya, contoh fotonya, ya contoh foto-fotonya yang bisa Mbah No praktekkan itu yang di depan tadi. Atau ini yang nanti di depan juga saya kasih. Nah sekarang ini dilihat. Nah di situ Mbah No itu kenapa saat begini itu pasti ada makhluk di depannya? Karena pakai perasa, gitu loh. Begitu caranya, gitu loh. Untuk mendeteksi makhluk gaib. Karena kenapa kok kita itu mendeteksinya pakai rasa? Karena makhluk jin itu ya, makhluk jin itu terbuat dari unsur panas. Makanya kita harus memahami unsur panas yang bagaimana, gitu loh. Kita kan punya panas, kita juga punya dingin, gitu. Jadi untuk memahaminya, nah ini apa? Itu ada foto-fotonya Mbah No yang waktu explore kemarin, gitu. Kalau HP-nya itu jadul ya tidak bisa melihat, gitu. HP-nya canggih pun kalau hatinya tidak terbuka, ya tidak bisa melihat, seperti itu. Jadi belajar memahami gaib itu juga susah, sampai menemukan jin atau makhluk Allah yang tidak bisa terlihat oleh mata loh ya. Batin Anda, gitu. Seperti itu. Itu juga lewat tafakur, lewat meditasi. Tidak, kita sudah memahami, sudah tahu rumusnya, sudah tahu prosesnya untuk memahami suatu gaib, tapi tidak tahu, tidak mau tafakur, tidak mau meditasi, ya percuma saja, cuma teori, tidak ada pembuktian. Gitu. Sudah melihat kan di situ foto-foto Mbah No saat menangkap
orub juga ada. Saat menangkap sesuatu yang apa ya, metaplasma atau autoplasma, di situ juga ada. Yang sudah berbentuk pun juga ada. Disitulah caranya kita memahami suatu rasa, baru diproses, baru menjadi suatu energi. Lah energi itu untuk menangkap atau merespon satu hal gaib gitu loh. Nah, di situ Mbah No untuk membuktikan mah baru bisa bercerita caranya memahami suatu gaib. Lah nanti video selanjutnya HP apa atau handphone apa yang bisa menangkap hal-hal apa, jin, orub, terus autoplasma. Di situ nanti saya sebutkan. Nah, terus dibuktikan sendiri. Tapi pembuktian ini kalau Anda semua tidak tahu prosesnya juga sia-sia. Jangan lupa ngopi sedulur. Rokoknya tinggal segini. Jadi di situ untuk memahami suatu gaib. Lah di situ nanti kita bisa memahami gitu loh. Memahami diri kita sendiri. Kalau bahasa Arabnya itu bagaimana ya? Nah, saya contohkan seperti ini. Man ngarofah nafsahu faqad ngarofah robahu. Siapa makhluk yang bisa memahami dan mengerti dirinya sendiri dan atas kuasanya Allah, dia akan mengerti sejatinya Allah. Dan sebetulnya Allah itu sebagaimana gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau Anda tidak bisa paham dengan diri kita sendiri, diri Anda sendiri, apa bisa memahami Allah yang Anda sebut seperti itu? Gaib aja tidak tahu. Padahal di situ kita diperintahkan untuk mengimani atau mempercayai hal gaib yang tidak bisa terlihat mata. Mata ini maksudnya. Gitu loh. Tidak bisa. Gitu. Makanya dari situ kita harus belajar. Kita terus belajar untuk mengenai jati diri. Kalau orang Jawa disebut manunggale kawula lan Gusti. Gitu loh. Kalau Islam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua sebetulnya gato. Gitu. Tapi orangnya yang terlalu fanatik, tidak mau tentang pengalaman-pengalaman orang lain. Disitulah kita kekurangannya. Tidak mau sharing, tidak mau mengerti pengalaman laku orang lain. Makanya di situ kamu tetap monoton dan tidak mau mencoba. Wah, itu lebih parah lagi. Gitu. Makanya dari situ kita harus belajar dan mengerti. Nah, di situ ya pembahasannya yang kembali lagi ke pokok utama dari proses. Ya, proses untuk mengetahui jin atau makhluk Allah yang tidak bisa dilihat mata. Di situ kita harus pancarkan rasa kita. Nah, rasa kita dari sini salurkan ke telapak tangan. Baru kita pahami. Dari kita pahami rasa mana? Lah, rasa yang dia di masjid kita rasakan. Kita pahami. Di situ rasanya bagaimana? Kita serap. Gitu. Lah, di Kuncen atau di Pesarean atau di Petilasan kita rasakan. Kita tenangkan batin kayak meditasi, kita rasakan. Nah, baru kita rasa, baru nanti ada handphone dan kamu buktikan sendiri. Makhluk apa yang kamu rasakan di depan kamu Sita? Dan disitulah prosesnya. Gitu loh. Kita akan tahu makhluk apa, makhluk Allah apa yang di depan kamu. Terus kamu
pilih, oh di sini kok rasanya kok beda, di sini kok panas, di sini kok dingin, nah di sini kok tidak ada rasanya apa-apa, ada nanti perbedaannya. Nah disitulah kita harus mengasah dan membuktikan sedulur kabeh, tidak mung teori. Makanya siapapun yang bilang mau pembuktian oleh makhluk gaib, siap Mbah No untuk membuktikannya, gitu loh. Dan seperti itu, jadi tidak omong kosong, gaib itu tidak ada sama tidak. Lah kamu tidak tahu, gitu loh. Kamu tahu rasanya kopi itu. Nah, kopi itu terbuat dari apa? Yang utama air. Nah, di situ ada dicampuri kopi yang pahit atau tumbuh-tumbuhan, nah, atau buah yang digoreng menjadi hitam, terus baru dicampur apa itu gula, barulah jadinya kopi, buah kopi itu. Lah dari kopi bisa diminum. Lah sama air, tapi kalau dimasukkannya teh, ya nanti namanya juga teh. Lah kamu bisa nggak mewujudkan, ya toh, mengerti asalnya pahit itu dari mana, asalnya manis itu dari mana? Wujudkan. Kalau tidak diwujudkan, barulah kasih teori yang masuk di logika. Gitu. Baru kamu nanti mengetahui hal gaib apa, makhluk apa yang di dalam yang di depan kamu, seperti itu. Disitulah kita harus belajar, disitulah harus mengerti. Jangan kamu menganggap orang lain itu biasa, kamu tidak percaya orang lain, tapi kamu tidak mau praktek, gitu loh. Berarti kalau bagi saya penyebutannya seperti itu, kamu adalah makhluk Allah yang gagal. Karena apa? Kamu tidak bisa mempraktekkan perintahnya Allah, gitu loh. Kamu mengimani hal gaib, mempercayai adanya gaib, tapi kamu tidak tahu gaib, ya sama saja, gitu loh. Kamu percaya adanya Allah atau mempercayai adanya Mbah No Keramat, tapi kamu tidak tahu Mbah No Keramat itu siapa, sama saja kamu tidak tahu, gitu loh. Tidak tahu Allah itu apa, gitu loh. Cuma kamu yakini, tapi kamu tidak tahu, gitu. Lah kamu nanti bagaimana kembalinya ke Allah kalau kamu tidak tahu Allah? Nah di situ kita belajar untuk memahami, untuk mengerti dari makhluk-makhluknya Allah. Salah satunya jin. Jin itu juga banyak, gitu loh. Apa jin itu tidak ada yang Islam, gitu? Apa jin itu tidak ada yang mengerti tentang Al-Quran, lebih pintar, gitu, lebih taat, lebih pandai dari kita, gitu loh. Nah di situ di Al-Quran ada surat Al-Jin. Nah di situ membahas makhluk Allah yang tidak bisa kita lihat oleh mata, gitu loh. Dan saya itu juga lucu ya, orang yang ruqyah. Ini bahas orang yang ruqyah. Nah, Nabi Muhammad itu nanti kita bahas yang di video selanjutnya. Nabi Muhammad itu membacakan ayat-ayatnya Allah, jin itu tidak panas, gitu. Tapi malah terharu, singkat cerita kan seperti itu, gitu loh. Singkat cerita gitu, malah terharu, akhirnya dia ikut apa yang diyakini oleh Nabi Muhammad. Dan jin juga membuktikan, gitu loh. Jin juga membuktikan ketemu Allah. Makanya di videonya Mbah No kemarin kan ada yang membahas apa Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam atau
bagaimana itu mengajarkan Islam itu memusuhi musuh kaum siapa itu kemarin lupa, itu juga ada bantuan dari jin gitu. Nah itu kita tidak tahu karena kita tidak mau belajar, kita tidak mau ngerti, cuma suka membaca saja, tidak mau praktek. Oke, cukup sekian ya. Jadi penjelasan Mbah No tadi yang tadi kamu harus bisa merasakan, itu di tempat pesantren atau tempat petilasan atau masjid. Nanti kamu bedakan hawanya itu bagaimana kalau kamu sudah memahami yang latifah-latifah kemarin. Oke, video ini terus berlanjut ya, berhubungan. Kalau kamu tidak mau menyimak video yang di depan ya, di depan, berarti kamu tidak akan paham ke video yang selanjutnya. Kalau kamu tidak mau memahami video yang ini, kamu akan tidak paham ke video selanjutnya. Disitulah akan menjadi kekurangan kamu. Jangan sampai video ini membuat kamu tersesat ya, salah jalur atau salah jalan. Ini cuma buat edukasi untuk apa? Untuk meyakini dan membuktikan kalau gaib itu bisa dilihat atau dimengerti oleh akal logika, dan kita bisa merasakan, kita bisa tahu. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat sedulur Mbah No, keramat dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, ditambah rezekinya. Nanti video selanjutnya prediksi tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, saya menyebutkan, saya langsung merinding karena akan terjadi sesuatu di tahun 2023 dan 2024. Mohon semua berhati-hati dan tetap keimanan satu, jangan sampai goyah atau terprovokasi di tahun seperti itu.